Ini Rebel atau Elite atau Trainer? Ya betul, ini adalah Trainer, super trainer terbaru dari New Balance. Apa yang membedakan sepatu ini dari Elite dan juga Rebel? So, ini dia New Balance Supercom Fuel Cell Trainer V3. Yo, what's up Ronald family? Welcome back to Ronald's First Impression with Satria Sabto. Oke, fans, di sini sudah ada New Balance Supercom Fuel Cell Trainer V3 karena sepatu ini dikeluarkan pada saat Idul Fitri. Sepatu ini tuh mirip banget bentukannya sama si Elite V4 dan juga Rebel. Tapi apa sih yang membedakan dari dua sepatu itu? Berarti dia ada tiga nih. Berarti yang modelnya sama, midsole-nya juga sama, pakai fuel cell, tapi bedanya tuh ada di mana dari dua sepatu tersebut? Oke, so disclaimer dulu fans, sepatu ini adalah pemberian dari brand, dari New Balance, tapi untuk first impression dan juga reviewnya nanti akan full datang dari Runhood tanpa campur tangan dari New Balance. Mungkin kalau kita mau cari tahu perbedaannya di mana si sepatu ini di antara Rebel dan juga Elite, paling gampang itu adalah kita bedain sama Rebel, karena Rebel jelas dia itu nggak ada plate-nya, jadi dia full fuel cell foam. Lalu apa yang membedakan sepatu ini, si Trainer, dengan si versi Elite V4? Selebihnya kita bahas dulu nih. Yang pertama itu mulai dari uppernya dulu. Upper dari sepatu ini menggunakan teknologinya New Balance yaitu Phantom Fit. Ya, itu ada tulisannya di sini. Sama dengan Elite V4. Jadi si Phantom Fit ini mesh yang bener-bener tipis dan juga super breathable. Nah, cuma perbedaannya itu kalau kita ngelihat dari V4, dia ini lebih tebal. Lebih tebal dibandingkan dengan si versi Elite. Kalau Elite itu bener-bener tipis. Tipis dan less padding. Jadi paddingnya itu dikit banget, minimum. Sedangkan ini dia masih menggunakan padding misalnya di bagian collarnya terutama yang lumayan banyak nih kan. Terus kemudian di bagian tangnya sangat berbeda dengan si versi Elite yang dia minimum padding. Emang peruntukannya emang buat racing gitu. Nah, sedangkan ini lebih kepada trainer seperti namanya, trainer. Jadi ini adalah super trainer gitu ya. Ini uppernya mesh yang bener-bener tipis tapi juga ventilationnya cukup banyak. Ini bener-bener banyak sih ventilationnya. Tuh ini kelihatan ya, ventilation. Bahannya mungkin nggak setipis si Elite, tapi menurut gue ini cukup memberikan breathability yang bagus. Kemudian di bagian eyeletnya juga hampir sama, bener-bener hampir sama dengan versi Elite. Di bagian eyeletnya dengan patternnya juga yang sama. Di bagian tangnya nih, tangnya ini lebih tebal dibandingkan dengan si Elite. Ya, ini bagiannya lebih tebal. Tujuannya nggak lain adalah untuk memberikan comfort atau kenyamanan ketika dipakai lari. Terus juga ada details seperti ini, ada tulisan Fuel Cell Trainer dan Fueled for the Long Run. Tuh, jadi mereka udah specifically claim bahwa sepatu ini emang buat long run. Long runnya sejauh apa nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Terus kemudian detail seperti misalnya ada logo New Balance di sini di bagian kanan, di bagian kiri. Dan kalau dilihat dari base sepatunya pun dari atas juga kelihatan besar sih. Jadi gue rasa ini salah satu sepatu yang cukup roomy untuk kalian yang mungkin punya problem di tengah ya, terutama bagian arch. Biasanya sepatu-sepatu racing itu atau misalnya super trainer banyak yang geometrinya tuh hampir sama dengan racer, dimana kadang-kadang banyak case ditemukan itu archnya tuh kecil, tapi ini tuh enggak, ini tuh gede. So menurut gue ini friendly juga misalnya kalau kalian flat fit gitu ya, butuh base yang gede juga. Terus di bagian collarnya, nah ini yang gue bilang tadi, collarnya sangat berbeda dengan si Elite. Kalau dia itu lebih tebal dan shape-nya pun juga beda. Shape-nya tuh mirip sama trainer New Balance yang lain dibandingkan dengan si Elite. Dan juga Rebel itu hampir sama Elite. Si bagian collarnya nih, bagian heel-nya itu hampir sama si Elite. Cuma kalau ini beda, dia lebih banyak padding di bagian side-nya, terus di bagian heel-nya. Yang gue rasakan adalah semacam construction sih, meskipun nggak keras-keras banget, tapi gue rasa ini cukup untuk memberikan stability di bagian heel. Oke, now lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, ini dia si midsole-nya nih. Midsole-nya menggunakan fuel cell, oke? Fuel cell itu 20% blend antara EVA dan juga PIBA base. So, karena di situ ada blend dengan EVA, kemungkinan durability dari foam ini itu lebih oke dibandingkan dengan kalau misalnya full PIBA atau PIBEX gitu. Karena PIBA atau PIBEX tuh meskipun dia super critical foam, tapi durability-nya tuh pendek banget. Sedangkan ini ada campuran dari EVA yang memungkinkan sepatu ini bisa lebih durable dibandingkan dengan critical foam yang full PIBEX gitu ya, atau PIBEX.
Kemudian 3% materials dari sepatu ini itu bio-based. So, sepatu ini juga sepatu yang concern terhadap environmental sustainability. So, good job New Balance. Nah, kemudian heel-nya ini 40 mm dan di forefoot-nya ini 34 mm dengan drop 6 mm. Berbedanya dengan Elite, kalau Elite itu heel-nya 40 tapi di bagian forefoot-nya tuh 36. Itu dropnya 4, kalau ini dropnya 6. Jadi dia lebih turun sepatunya. Kalau lebih turun, biasanya itu emang peruntukannya buat long run. Buat lari yang lebih jauh itu lebih enak karena ketika udah lelah, kaki tuh cenderung lebih turun biasanya landingnya gitu. Nah, ini berguna kalau misalnya membantu kaki supaya dia tetap ada di position yang landing yang di tengah ataupun di depan. Kemudian masih menggunakan plate, ini Energy Arc, carbon plate-nya khas dari New Balance. Nah, sekarang apa bedanya fuel cell foam yang ada di trainer dan juga yang ada di Elite? Bedanya adalah density-nya. Jadi kepadatan dari foamnya, kalau ini tuh lebih cushion, lebih empuk dibandingkan dengan si Elite yang dia itu lebih firm. Jadi kalau misalnya ini dibuat sengebut yang Elite V4 mungkin nggak akan seenak itu karena responsifnya tuh mungkin nggak akan seresponsif si Elite V4. Nah, makanya itulah yang membedakan antara si trainer dengan si Elite V4 gitu. Jadi kalau kalian cari bedanya di mana? Bedanya tuh ada di foamnya, di density-nya, di komposisi dari foamnya itu beda. Kalau Elite V4 itu lebih agresif, lebih firm, sedangkan ini lebih plush, lebih cushion. Oke, jadi lebih comfort, jadi lebih aman kalau misalnya kalian emang buat latihan. Itu dia di bagian midsole-nya. Nah, sekarang lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole-nya benar-benar hampir sama dengan Elite. So, dia itu rubbernya cukup menyeluruh di bagian mid to forefoot. Jadi dari tengah ke depan ini rubbernya banyak. Terus di bagian heel-nya juga ada rubber juga yang menurut gue rubbernya ini cukup tebel. Untuk kelasan trainer ini tebel banget sih. Hampir sama dengan si Elite sebenarnya. Oke fam, sekarang kita timbang dulu berat dari sepatu ini berapa. Ukuran 39 atau 25 cm. 233,3 gram untuk ukuran 39. Termasuk moderate to light. Kalau kita ngacu ke Elite, dia itu kurang lebih beratnya tuh perbedaannya sekitar 30 sampai dengan 40 gram. Jadi si Elite lebih ringan sekitar 30 sampai 40 gram. Ah, terus harganya berapa? Harganya itu di Rp3.299.000 dan bisa kalian dapatkan di store New Balance di seluruh Indonesia. Ini udah keluar nih sepatu ini. Oke fam, so kesimpulannya tentang sepatu ini. Jadi setelah melihat karakter dari sepatu ini, mulai dari uppernya, midsole-nya, terus bagian outsole-nya, sepatu ini tuh cocoknya buat apa? Kalau di websitenya atau dari New Balance sendiri bilang sepatu ini cocoknya buat half marathon to marathon training. Nah, kalau gue pribadi, gue suka banget karakter sepatu seperti ini itu. Ya, gue sependapat dengan New Balance untuk training half marathon, untuk training marathon, dan mungkin bisa juga option buat race half marathon budget gitu ya. Gak budget juga sih, 3,3 juta tuh mahal ya. Jadi kalau misalnya belum dapat yang Elite V4, bisa juga pakai si trainer V3 ya untuk race half marathon ataupun marathon, atau misalnya speed workout dengan sepatu ini. Karena dia meskipun nggak se-firm yang Elite V4, tapi dia masih ada karakter fuel cell, yaitu critical foam-nya New Balance. Jadi kalian masih dapat feel dari super foam-nya New Balance. Jadi speed workouts, terus long run, long speedy run, gue akan lebih cocok dengan sepatu ini. Oke, so sepatu yang sekelas dengan ini ya. Kita dari global brand dulu, Nike. Kalau gue nggak salah ya, Zoom V5 dengan Zoom X, terus ada carbon plate-nya. Hoka baru keluar, Hoka Mach X2. Dia udah pakai super foam-nya Hoka. Mach X2 masih pakai Fiba plate, tapi geometrinya hampir sama Cielo X1. Saucony itu Kinvara Pro, ada dual foam, ada plate-nya juga, carbon plate-nya. Terus Super Trainer A6 bisa ke Super Blast, antara ke Super Blast atau ke Magic Speed 4. Tapi gue rasa lebih ke Magic Speed 4 karena dia plated. Kalau ke Super Blast, mungkin Super Blast itu nggak se-stiff Magic Speed 4. Jadi gue rasa ini comparable-nya kalau ke A6 itu lebih ke kelasnya Magic Speed 4. Kenapa nggak ke On? Karena On itu ada Cloud Monster, terus ada Cloud Monster Hyper. Cloud Monster yang 2, dia Helion aja, Helion sandwich, tapi dia itu beda density. Yang atas tuh kalau nggak salah lebih firm, yang bawah lebih cushion. Terus ada speedboard plate-nya. Sedangkan Cloud Boom Hyper, dia tuh ada Helion FF-nya. Jadi yang bagian atasnya itu si super foam-nya On,
terus bagian bawahnya Helion saja. Jadi nicer and nice. Tapi di situ nggak ada plate. Jadi kalau Cloud Monster Hyper head to headnya lebih ke Super Blast dibandingkan dengan si sepatu ini. Sepatu lokal sepertinya belum ada super trainer lokal. So fams, itu dia kesimpulannya. Jadi sepatu ini adalah sepatu yang cocok buat kalian yang cari speed workout shoe to long run shoe. Untuk latihan speed workouts, untuk latihan half marathon, marathon pace. Nah, sepatu ini adalah companion yang cocok untuk kalian dan bisa jadi salah satu the best super trainer yang bisa kalian dapetin saat ini. So, itu dia New Balance Fuel Cell Supercomp Trainer V3. Menurut kalian gimana nih sepatu ini? Apakah akan se-oke itu sebagai super trainer? Oke, kasih tahu di komen di bawah. Alright, jadi ya fams, Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.